Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, para asatid dan teman-teman semua, jangan terlalu tegang. Kalau terlalu tegang nanti nggak bagus di videonya. Kita santai saja, rileks saja. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada kita semua, kesempatan umur, kesempatan waktu, kesempatan kesehatan, yang mudah-mudahan semua kesempatan yang Allah berikan pada kita semua betul-betul menjadi salah satu wasilah, sarana kita menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentunya tiada yang paling membahagiakan buat kita daripada kita hari ini Allah berikan kesempatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena kita hadir dalam keadaan badan yang sehat di bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari ini dan bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di jalan tadi saya merenung sedikit tentang perjalanan pesantren kita ini. Apa sebetulnya yang paling diharapkan dan menjadi cita-cita kita semua? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak di yaumul akhir akan memberikan syafaat buat yang membaca Al-Qur'an. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak hanya membaca, akan tetapi membaca dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Kiranya syafaat itulah yang hari ini sedang kita harapkan. Sedang kita betul-betul cita-citakan. Kelak di hari di mana tidak ada yang dapat menolong kita. Syafaat itu apa artinya? Pertolongan. Pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan. Kalau beberapa ulama berpendapat bahwa syafaat itu ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Syafaat umum itu adalah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang soleh, dan itu yang diizinkan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memberikan syafaat, dapat memberikan pertolongan. Maka kenapa kita juga harus mendoakan as-solihin? Maka doa dalam doa kita itu apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyarikil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha. Kemudian wal malaikatil muqarrabin was su'adail amilin was solihin, dan orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita semua. Para anbiya, para sahabat. Maka syafaat inilah yang sebetulnya yang betul-betul kita harapkan nanti, termasuk dengan hadirnya pesantren dan kita mendirikan pesantren serta menjalankan pesantren ini. Ada beberapa hal
selain daripada yang tadi, yang dapat memberikan syafaat buat kita semua. Salah satunya misalkan anak-anak penghafal Al-Quran. Salah satunya. Penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat. Bahkan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Termasuk kepada siapa yang terlibat di dalamnya. Kan bicara menghafal Quran itu bukan hanya saja bagaimana dia bisa menghafal Quran kalau dia tidak mempunyai kesempatan. Kan bicara menghafal Quran itu bicara waktu, bicara kesempatan, bicara tempat. Kemudian bicara lembaga pendidikan, bicara tempat, bicara biaya, dan segala macamnya. Artinya mudah-mudahan dengan kita membina daripada pesantren ini, mengelola pesantren ini, betul-betul ini menjadi salah satu tabungan buat kita semua yang akan memperberat daripada timbangan kebaikan kita kelak nanti di harum akhir. Ya. Ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana yang berat timbangan amal baik dan buruk. Mudah-mudahan ini yang menggandoli kita nih. Yang memberatkan timbangan kebaikan buat kita semuanya. Di hari di mana tidak ada pertolongan, di hari tidak ada perlindungan, kecuali pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat amal-amal ibadah kita. Asep ketika ditimbang amalnya, keburukannya kalau lebih banyak, lalu datang seorang si A menghampiri Asep. Oh, saya santrinya si Fulan, saya diajarkan Quran di dalamnya, saya hafal Quran karenanya, saya belajar ilmu di dalamnya, karenanya saya memahami agama, bertambah amal kebaikannya. Begitu seterusnya. Ini harapan daripada kita semua. Jangan sampai juga kita menjadi hamba Allah yang sibuk, capek, berjibaku dengan kebaikan-kebaikan, akan tetapi tidak dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa tidak yang begitu? Ada. Ya. Dia sudah begitu berjuang tapi tidak jadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim berjuang dengan ilmunya. Orang yang berharta berjuang dengan hartanya. Orang yang punya tenaga berjuang dengan tenaganya. Tapi di hadapan Allah ternyata tidak dicatat sebagai pejuang. Bahkan di yaumul hisab tidak menjadi pemberat daripada timbangan kebaikan. Ini penting sekali buat kita semua. Maka siapapun yang hari ini berjuang di jalan Allah, li'ilai kalimatillah, niat itu menjadi sangat penting dan itu fundamental buat kita semua. Menjadi pondasi buat kita semua. Dan dalam hadis Rasul dalam Arba'in An-Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi di zaman Rasulullah ada sahabat yang mau ikut berperang di zaman Rasulullah. Kemudian niatnya bukan karena pengen berjuang bersama Rasulullah, tapi di kampung itu ada perempuan yang cantik. Maka tertuang dalam hadis itu abimra'atin yankihuha, atau karena seorang perempuan yang dia pengen nikahinya. Maka dia dapat, perempuannya dapat, tapi pahala berjuangnya enggak dapat. Begitu juga buat kita semua. Usini wa iyyakum, buat saya dan teman-teman semua. Jangan sampai juga terbersit dengan perjuangan ini adalah perjuangan yang sifatnya duniawi. Kalau bunda-bunda malah insya Allah sudah lepas dari akhir. Nah kita yang muda-muda ini. Iya. Iya bunda. Iya kan. Kalau itu yang terjadi, rugi. Capek hanya dapat capeknya,
Perjuangan hanya dapat perjuangannya, akan tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang sebetulnya itu yang kita harapkan buat kelak nanti di akhirat. Tapi bukan hanya dunia yang kita cari tentunya, dan juga bukan hanya akhirat yang kita cari, akan tetapi yang kita cari adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, konteks daripada baik di dunia dan baik di akhirat itu diawali dengan niat yang baik dan benar. Ada orang punya niat baik tapi tidak benar. Ada orang punya niat yang benar tapi tidak baik, kan gitu. Maka harus baik dan benar. Ya. Baik dan benar secara niat, baik dan benar secara cara, dan baik dan benar secara perjalanannya. Apalagi dalam sebuah perjuangan. Kita kadang-kadang ya namanya satu aman, dua kadang-kadang ada perselisihan, tiga bertambah lagi perselisihan, empat. Jadi banyaknya orang belum tentu menjadikan sesuatu itu kelarnya cepat, atau belum tentu menjadikan hal itu kelar. Ada kalanya dengan sedikit orang malah kelar itu urusan. Nah, itulah kembali semua kepada niat, termasuk di dalam kita berpuasa ini. Baik, yang kedua tadi, syafaat khusus. Syafaat khusus itu diantaranya adalah syafaat siapa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaatul Quran, ya. Syafaat para penghafal Al-Quran, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diabadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tadi, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis-hadis tentang Quran itu luar biasa bukan fleksibel, longgarnya. Kenapa? Saking orang-orang tuh di dalam masa hidupnya memang wajib betul mempelajari Al-Quran. Sehingga dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia membacanya dengan terbata-bata, falau ajroni, dia mempunyai 2 pahala. Bayangin, kalau kalimatnya pahala itu kan dalam membaca Al-Quran itu likulli harfin asyarah. Dalam setiap huruf kan 10 kebaikan. Bayangin ketika seseorang yang sedang belajar membaca Al-Quran, lalu dia membacanya dengan terbata-bata, berarti diulang-ulang dong bacaannya. Mau baca alhamdulillah aja nggak kayak yang lancar. Alham. Berapa kali berulangan itu? Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Ada 5 huruf di situ. 10 kebaikan. Tapi ketika diulang 10 kali menjadi berapa? Begitulah pahala Quran. Bagaimana Al-Quran dapat memberikan syafaat buat siapa yang membaca Al-Quran? Tentunya, apakah hanya cukup dengan membaca? Tentunya tidak. Membaca, mengkaji, mentadaburi, mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Nah, buat level kita, ini sudah sampai di mana? Yang tentunya itu yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Apakah baru di level membaca, atau di level memahami, atau di level tadaburi, atau di level bahkan sudah mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Barang siapa yang itu sudah terjadi, maka berbahagialah, karena dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat Quran utamanya nanti kelak di yaumil hisab insyaallah. Bunda-bunda sekalian dirahmati oleh Allah, kiranya ketika kita berbicara syafaat, maka tidak ada nikmat yang paling besar kelak di yaumil akhir melainkan daripada nikmat syafaat. Syafaat Quran mudah-mudahan Allah hadiahkan buat kita semua, dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga didapatkan oleh kita semuanya. Rasulullah itu sangat cinta sama kita. Ketika beliau mau meninggal saja yang dicari siapa? Istrinya apa siapanya?
Nggak ada yang nyari istri ya Rasulullah. Nggak ada yang nyebut istrinya. Yang disebut oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummat. Begitu mengkhawatirkan kita Rasulullah itu. Begitu mengkhawatirkan umatnya. Karena beliau tahu kadar kondisi daripada umatnya. Nah, kejadiannya kan sekarang kita lihat bagaimana hari ini. Tapi hal itu semua kembali kepada diri kita semua. Dan hari ini seperti apa juga tidak bisa kita menjas. Menjas itu apa artinya? Bahasanya apa sih? Menghakimi. Hari ini seperti apa orang tidak bisa menjadi jaminan. Baikkah, burukkah? Karena ada kisah seorang, mohon maaf, pelacur itu kan, bagaimana kemudian dia dengan ketulusan dan keikhlasannya serta rasa iba ketika melihat seekor anjing yang kehausan, lalu dia ambil pakai sepatunya dan berikan minum. Tidak lama dari itu dia meninggal. Apa kata para ulama? Kata Allah, ini min ahlil jannah, calon penghuni surga. Ya, jadi kita gak ngertiin. Tapi harapan dan doa kita adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kekuatan, keistiqomahan, dan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Hari ini orang seperti apa? Hari ini orang buruknya kayak apa? Gak boleh kita menghakimi. Ya. Karena kita tidak tahu akhir daripada orang tersebut apa. Berapa hari lalu mendengarkan tausiah daripada Gus Bahati yang mengutip tentang bagaimana rasa kita ketika itu kepada orang lain dan itu kepada keluarga kita. Suatu waktu ada kejadian orang melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena itu bukan saudara daripada kita, maka doanya bukan yang baik-baik. Bahkan disumpahin yang buruk. Gitu. Kenapa? Karena bukan siapa-siapa kita. Tapi beda. Ketika yang melakukan itu saudara kita, apa kalimat kita? Kalimat kita adalah doa. Nah, kata Gus Bah, begitulah yang harus kita lakukan kepada siapapun yang melakukan keburukan. Baik itu saudara kita maupun bukan saudara kita, doa kita sama. Harapan kita sama. Karena kita semua tidak ngerti bagaimana ujung daripada masa kehidupan kita. Iya. Maka kenapa doa kita setiap sujud terakhir itu? Apa doa kita itu setiap sujud terakhir? Yang pertama adalah minta keistiqomahan. Allahumma staqimna ala ta'atik wa ala dinik wa ala ibadatik. Kemudian yang kedua apa? Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Minta taubatan nasuha. Yang ketiga apa? Allahumma khtimna min hadhi dunya bihusnil khatimah. Ya Allah, akhiri masa usiaku di dunia ini dengan husnul khatimah. 3 doa ini yang kita jangan sampai lepas di dalam sujud terakhir kita. Khususnya di dalam sholat-sholat sunnah kita. Karena kalau kita berimam atau bermakmum, kita kaitan sama imam, kaitan juga sama makmum. Mau berlama-lama sujud itu kalau kita sholat sunat sajalah. Apalagi misalkan Ustadz Mualipin jadi imam, mentang-mentang pengen doa banyak, dia lama-lama sujudnya. Tapi di belakangnya pada gerutu kan sebagai makmumnya. Ini imam lama benar. Emang ngapain sih, jangan tidur kan gitu kan. Ya, memang khilaf. Maka ketika tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, ucapkan dalam hati. Jangan dilafadkan. Kenapa? Khawatir membatalkan daripada salat itu. Ya, maka buat kita semua tinggal doa. Ya. Dalam setiap langkah dan gerak kita tinggal doa. Terusin doa, maksimalin doa, jangan berhenti berdoa. Mudah-mudahan syafaat Quran, syafaat Rasulullah buat kita semuanya insya Allah. Jadi syafaat itu apa tadi? Pertolongan.
Bagaimana Rasulullah menolong kita semua. Karena kita berjuang di jalan Quran, kita berjuang di jalan Allah. Maka hak buat kita untuk mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada lain yang kita harapkan. Kan karena di bicara dunia, ya apalagi bunda-bunda sudah merasa apa ya? Kalau tingkat butuh itu sudah mungkin tidak bicara butuh lagi. Urusan bukan bunda selesai di dunia, urusan bunda tentang dunia udah selesai. Ini kan kalau yang muda-muda ini masih banyak keinginannya. Pengen ini, pengen itu, pengen anu, pengen ini. Ya. Iya, tapi apapun itu yang kita inginkan, mudah-mudahan ujungnya adalah dakwah, kebaikan, jalan Allah kan itu. Misalkan Ustaz Asep pengen mobil biar dakwahnya lebih panjang kan gitu. Ustaz Mu'alipin pengen mobil biar nggak kepanasan kalau mau ke Cariu kan gitu. Artinya niatnya tetap baik gitu kan. Biar malam-malam lebih nyaman, gelap gulita tapi pakai mobil kan gitu. Kalau pakai motor takut ada yang nyolek dari belakang kan gitu. Iya. Iya, artinya apapun yang kaitan dengan urusan dunia, apalagi urusan akhirat, semuanya adalah tujuannya adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi kita di dunia pasti keinginan itu tetap akan ada. Ya. Tidak yang muda, tidak yang tua begitu ya Bunda. Cuma volumenya mungkin yang lebih sepuh, tidak lebih daripada yang masih muda gitu. Volumenya. Tapi keinginan itu tetap ada karena kita masih berada di muka bumi dan itu sifat daripada manusia. Masih semangat, optimis. Kayak Bunda Irida misalkan. Terus berjuang. Kenapa? Karena Caryo ini harus hidup terus. Kan gitu kan Bunda? Iya. Harus terus bergerak. Bunda Hija tuh. Terus bergerak. Kenapa? Caryo ini harus tetap berjalan. Harus tetap maju. Bunda Alida, Bunda Sopi, Bunda Era, Bunda Ani, Bunda Tri, Bunda Evi, dan semuanya bunda-bunda. Yang Masya Allah. Yang justru kami ini yang malu sebetulnya. Jangan-jangan perjuangan kita ini tidak seperti bunda-bunda semua. Iya. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka inilah sebuah harapan kita buat kita semua dan doa buat kita semua. Dan kita jangan pernah berhenti berdoa. Tadi apa? Istiqomah, taubatan nasuha, husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita dihadiahkan syafaat Rasulullah dan syafaat Quran. Kelak, bayangin gak sama kita? Kita sedang berada di suatu tempat, tiba-tiba didatangin segerombolan orang. Lalu narik kita dan ngajak kita. Akan masuk surga, cuma sedang menunggu giliran. Tapi tiba-tiba datang segerombolan orang, lalu narik kita. Ayo kita. Siapa kamu? Aku adalah santri Caryo menghafalkan Quran karenamu. Iya. Dan itu semua atas kuasa Allah. Dan sangat tidak mengerti kita akan hal itu. Tapi itu mudah-mudahan terjadi buat kita semua. Iya. Ya. Makanya buat bunda-bundaku yang hebat, mudah-mudahan sehat selalu dijaga oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah. Dan buat ustadz-ustadz serta semua siapapun yang bergerak di pesantren Tahfidz Darul Quran ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan niat yang lurus. Hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan yang tulus, tidak ada lain kecuali ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila yang lain didapatkan, itu bagian daripada keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kesehatan yang kita rasakan. So, Bunda Ija loh, di usia segitu. Masih prima, masih nyetir. Bunda Hera, di usia yang sudah
Berapa tahun Bun sekarang? 77. Iya. Kalau teman-teman diliatin bunda cari itu, nggak ngira kalau usianya di atas. Ya dikirain masih 60-an itu. Orang lagi berenang usianya 60 ya. Belum tambah 17 ya. Iya. Kenapa coba sebabnya? Ya bisa jadi salah satunya kita ngurusin Quran. Mudah-mudahan. Ya. Kok kelihatan kuat, kelihatan sehat, semangat. Energi semangat itulah yang membuat kita sehat. Tapi semangatnya nggak kaleng-kaleng, semangat dalam dakwah Quran. Nggak sedikit ibu-ibu yang sudah tua-tua juga semangat, tapi semangat di dalam hal apa? Itu yang membedakan semangat kita dengan yang lain. Mudah-mudahan itu terus pada kita semua. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sampai Allah mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita terus dalam dakwah Quran. Buat ustadz-ustadz yang masih muda-muda, iya, pasang niat baik-baik, jaga niat baik-baik, jangan sampai lelahnya tergores karena niat yang kurang tepat. Ya, insyaallah Allah berikan kekuatan buat kita semua. Bicara tentang nikmatnya Quran itu nggak akan ada ujungnya. Ya. Nikmat hidayah Allah berikan kepada kita untuk ngurusin Quran. Ini karena hidayah bukan? Hidayah dari Allah. Yang Allah tidak berikan kepada sembarangan orang. Sama dengan puasa. Puasa ini kan salah satu perintah yang Allah tidak perintahkan kepada semua orang. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah kalimatnya dalam Al-Quran adalah ya ayyuhan nasu' budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tapi ketika berbicara tentang puasa Ramadan, perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi ada syarat untuk berpuasa Ramadan. Syaratnya harus lu belum beriman, jangan puasa. Karena puasa nggak jadi apa-apa. Tapi untuk ibadah kepada Allah, Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Bahkan kepada seluruh makhluk Allah. Semua beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya selain daripada manusia. Ya, maka bersyukur kita. Allah titipkan hidayah itu kepada kita semua. Hidayah nikmat. Iya, kalau dipikir ya, Bunda ngapain mau ke sini? Ke kampung, jalannya jelek dulu. Kalau sekarang kan bagus. jadi ke sana jalannya jelek, ke Cianjur jalannya lebih jelek. Iya. Lalu Allah hadirkan bunda-bunda di musola situ masih kelihatan lebih muda daripada sekarang dulu ya. Iya. Itulah cerita tentang 2009 misalkan gitu kan. Iya. Ustaz Sani masih unyu-unyu, Ustaz Tarmiti juga masih unyu-unyu. Apalagi Mas Darmawan ya. Ya. Lebih unyu-unyu lagi. Kita cari terus. Iya. Iya, sampai perjalanan hari ini. Mudah-mudahan ini enggak berhenti di kita semua. Ya. Maka ayo kita sama-sama doa teruslah. Karena senjata kita hanya doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Kenapa seorang mukmin itu berani? Karena ada doa. Ada doa, ada iman. Iya. Orang berjuang di jalan Allah, berperang, dia seorang yang beriman pada Allah, dia berani. Apa yang dia buat berani? Mati pun saya mati syahid kok. Apalagi kita. Apa kita termasuk dalam fisabilillah? Iya.
anak-anak yang sedang menuntut ilmu, ustadz-ustadz yang sedang mengajar, bunda-bunda yang membesarkan ini, semua berada di jalan Allah. Fi sabilillah. Maka saya ngebayangin, kalau perjalanan kita dari rumah ke sini, sekian puluh kilo ya, 40 kilo ya. Iya, kalau dari Bunda Ira berarti 40 sekian. Dari Bunda Ani beda lagi. Dari Bunda Sophie beda lagi. Belum lagi tambah Grabnya. Iya. Iya. Belum lagi Bunda Halida dari Pamulang. Belum lagi dari Cipondo kan. Iya kan. Perjalanan itu dalam jalan Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bunda, saya nampaknya susah berhenti kalau ngomong. Karena masih ada yang lainnya. Nampaknya suasana begini nih penting buat kita semua. Jadi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa seperti ini ya, kita bincang santai. Ya, apalagi di depannya ada kopi kan. Kopinya drip. Ya. Ya. Bebas kok, bebas. Kita nggak ada yang terikat, insya Allah. Ya. Yang penting masih kawan. Rohnya. Maret udah hajian. Mei udah hajian. Iya. Tahun 19 kan berarti kan kita bisa pertengahan April. Iya. Iya. Sampai April. Iya. Baik bunda-bunda sekalian dirahmati oleh Allah. Bunda-bunda hebat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Diberikan kekuatan, selalu sabar, ngadepin ustadz-ustadznya sabar. Ustadz ngadepin santrinya pada sabar, dan santri juga sabar dihadapin ustadz-ustadznya ini. Ya, semua emang perlu sabar. Maka doanya apa? Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Masya Allah. Apalagi kalau kita ngupas tentang doa, Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan buat kita semuanya. Ya, kita ngobrol-ngobrol, diskusi ringan untuk memperkuatkan dan saling memperkuatkan di antara kita semua. Mudah-mudahan kita selalu ada jalan Allah. Dan kita betul-betul dicatat oleh Allah sebagai mujahid dan mujahidah. Jangan kita yang ngerasa, tapi Allah tidak. Karena naudzubillah, Bun. Kita ngerasa, Allah tidak. Mudah-mudahan Allah menganggap kita meskipun kita tidak merasa itu. Iya, Bun ya. Iya, Allah menganggap kita meskipun kita tidak ngerasa. Jadi dibalik, jangan kita yang ngerasa kegeeran, Allah nggak ngerasa. Iya, Allah mencatat kita sebagai para mujahid, meskipun tidak ngerasa kita sebagai mujahid. Ya, karena nikmat saja yang kita jalankan, rasanya nikmat dan bahagia kita ketika Bunda ketika hadir di sini bahagia nggak rasanya? Bu Hera aja kalau sakit dari sembuh sampai sini sembuh. Iya. Tadi aku migrain terus deh, tiduran. Nah, coba Bu. Sampai sini sembuh ya lupa. Bahagia itu salah satu tanda keberkahan. Berkah itu artinya apa? Cukup semua. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kita ziyadatul khair, al barakah hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kebaikannya bertambah, berkah kita. Tapi kalau semakin buruk, berarti harus kembali kepada Allah cepat.
cepat-cepat kembali kepada Allah. Ya, taubatan nasuha. Ya Rasulullah saja sekelas Rasulullah dalam satu hari, dalam satu riwayat mi'atu marrah, 100 kali Rasulullah beristighfar. Ada riwayat lain sab'ina marrah, 70 kali beristighfar Rasulullah. Nah buat kita harus berapa kali ini? Itu Rasulullah. Berbeda, orangnya berbeda, nilainya beliau berbeda daripada kita, kadar istighfarnya berbeda daripada kita. Makanya kita harus berlipat-lipat. Maka man lazimal istighfar ja'alallahu lahu likulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah menjadikan buatnya dari setiap kesulitan kemudahan, dari setiap gundah gulana kebahagiaan, dan Allah kasih rizki min haitsu la yahtasib. Bunda-bunda sekalian dari mata Allah, tidak akan ada habisnya. Mudah-mudahan sore ini sore yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa ada dalam ridha Allah. Allah jauhkan kita semuanya dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita, Allah bimbing kita, Allah berikan kekuatan pada kita dan hidayahnya untuk terus istiqomah di dalam dakwah Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir yassir, ya musahhil sahil. Sahil umurana ya Allah. Sahil umura ma'hadi daril Qur'an al jannah wal qa'imina fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk. Nahnu ala ahdika wa 'alika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu lagi hadis tentang Sayyidul Istighfar. Man qala Sayyidul Istighfar muqinan biha famata dakhulal jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan kepada Allah, meninggal dunia masuk surga. Maka perbanyak Sayyidul Istighfar ini, minimal 1 di pagi hari, 1 di sore hari, yang disatukan di dalam adhkar soba dan adhkar masa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.